Silakan. Ya, yang nama Apa namanya? Nggak bisa ngomong. Oke, yang itu gini-gini bawahnya gitu. Begitu ya Bu, begitu. Begitu ya Bu. Kalau saya kan gitu. Baca doang. Orang ngomong. Dan sampai ini Waalaikumsalam. Sebenarnya saya sendiri itu nggak bisa ngomong di tempat umum, nggak ada materi. Ya cuma menyampaikan mohon maaf aja karena ini baru pertama kali saya ngomong di depan ibu-ibu sekalian, walaupun seharian kita sering bertemu, tapi untuk bicara secara resmi saya belum bisa Pak. Saya semuanya hanya mengingatkan karena besok bulan Agustus yaitu bulan vitamin bagi kita, maka untuk ibu-ibu kader sekalian untuk menyampaikan informasi ini kepada wanitanya masing-masing. Ya mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemberitahuan dari Mbak Sanika untuk bisa diingat-ingat kembali, dan untuk mengisi acara yang selanjutnya yaitu penyuluhan kepada Bapak DLHP, kepada Bapak Nur, kami terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan kader KB dan kader Posyandu. Sudah lengkap semua nampaknya. Ya, Alhamdulillah. banyak apa? Nah, bidannya nggak ada ini. Bidannya ada pertemuan. Iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan program pertemuan rutin sambil belajar kawan-kawan bersama saya sendiri pun sambil belajar. Jangan lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita masih kawan-kawan, rekan-rekan semuanya masih kita diberikan kesehatan oleh Allah meskipun dalam pandemi Covid ini kita dalam varian yang terbaru sangat miris sekali. Tetap saya anjurkan kawan-kawan jangan dicantol aja kecuali yang ngomong seperti itu. Ini sama yang karena makan. penggunaan masker ini meskipun sesak kita di dalam ruangan ini harapannya tuh jangan cantol aja. Yang ini kan gunanya bukan untuk cantolan dagu seperti itu. Nah ini digunakan untuk hidung sama mulut agar paparan bercak virus tidak masuk ke mulut atau hidung seperti itu. Jadi kalau untuk cantolan dagu aja nanti bikin yang ular seperti itu, yang agak hitam dikit seperti itu, kayak jenggot seperti itu nggak apa-apa. Kecuali kita sedang berbicara tidak apa-apa kita buka agar tidak terlalu pengap seperti itu. Jadi harapan saya sebagai kader
kader, kawan-kawan tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan 4M tetap dilaksanakan bagi masyarakat. Terus yang berikutnya mengatur kelahiran juga disampaikan kepada masyarakat, karena di masa pandemi ini itu saya ada sedikit membaca di list Dokter Dodi itu setiap miris sebenarnya mendengarkan ibu-ibu yang sedang hamil, sedang berjuang untuk pertumbuhan bayi di dalam kandungannya terpapar COVID-19. Itu bukan satu nyawa yang harus diselamatkan seperti itu. 2 orang jadinya. Itu orang-orang yang seperti itu yang sedang hamil itu rentan terhadap penyakit. Itulah setiap saat saya sampaikan, mari atur dulu jarak kelahiran dengan menggunakan alat obat KB, karena peralatan obat dan cara KB itu sudah ada di puskesmas. Sekarang itu gratis. Kapanpun ibu-ibu nanti mau melakukan pelayanan KB apapun itu bisa mendaftarkan ke kader masing-masing di desa masing-masing. Nah, jadi ibu-ibu sebagai kader, baik kader KB ataupun kader posyandu, jangan ego sektoral seperti itu. Ini saya kader KB, nggak boleh kader posyandu mendaftarkan orang atau menyampaikan pesan KB kepada masyarakat. Enggak, seperti itu. Kader posyandu pun juga harus ikut andil, karena yang kita harapkan itu masyarakat rentan ya. Itu termasuk masyarakat rentan tadi. Itu ibu-ibu yang hamil seperti itu di masa pandemi ini. Harapan kita kawan-kawan baik kader PKB, kader posyandu itu menyampaikan kepada masyarakat, atur aja dulu, nanti bisa seperti itu. Setelah pandemi ini bisa ditangani oleh masyarakat, setidak-tidaknya mengurangi dulu. Karena di Indonesia secara umum pun Jawa Bali itu udah pelajaran ya PPKM. Jadi jangan sampai nanti kalau seandainya kita buku-buku kemarin di Idul Adha itu ada beberapa desa yang sudah 3 sampai 7 itu sudah masuk zona merah. Itu dianjurkan tidak melaksanakan sholat Id. Itulah kendala-kendala yang kita hadapi dengan berbagai macam penyakit ini. Jadi harapannya kita sebagai kader, perpanjangan tangan kami sebagai PKB dan petugas kesehatan juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M, protokol kesehatan tadi, prokesnya. Kalau sakit, seandainya sakit, dalam pertemuan ini ibu-ibu ini nggak ada yang apa kan, nggak ada yang demam, sakit, Alhamdulillah. Nah, kalau memang sakit kantong. semuanya sekarang tapi sawit harganya tinggi sekarang. Nah, jadi dalam untuk menjaga hal-hal seperti ini, seandainya ada indikator yang kita dengar itu, sebaiknya kita menghindari itu untuk kesehatan diri kita pribadi dan tidak menyebarkan kepada orang lain, karena orang-orang yang rentan itu kita tidak tahu depannya bagaimana, kita tidak tahu. Terus terima kasih untuk Ibu Sanikem tadi sudah menyampaikan untuk program maupun informasi yang sampaikan bahwa besok di Agustus tolong diajak lagi untuk melakukan posyandu ya, Ibu Sanikem. Nah, jadi kita di sini memang kemarin kita sudah membahas sama beberapa orang kawan-kawan kader, mungkin kader KB yang datang kemarin, kader KB yang datang. Jadi harapannya seluruh kader itu bersinergi. Jadi
pembangunan bersama, tidak ada ego sektoral bahwa kita itu tidak ingin berkumpul. Nah, jadi dalam hal ini kita juga perlu memodernisasi kegiatan-kegiatan kita ini. Apakah kita dibuat senam? Sebenarnya kalau ada bidang tadi, kita buat putusan langsung. Apakah di bulan depan kita adakan senam di depan ini, sebelum atau gotong royong sepanjang jalan ini untuk kegiatan-kegiatan kita, memodernisasi kegiatan-kegiatan kita agar nampak kegiatan kita itu atau kawan-kawan ini lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Karena kegiatan ini pada dasarnya dibentuk itu untuk menyampaikan informasi, untuk sama-sama kita itu belajar. Bukan saya aja yang menyampaikan, kawan-kawan pun juga menyampaikan. Berkali-kali saya sampaikan, kita ibu-ibu ini belum tahu ke depannya mau bergerak di bidang apa seperti itu. Karena wakil bupati kita perempuan sekarang. Nah, jadi kita tidak tahu, mana tahu nanti di Air Menjunto ini ada serikandi-serikandi yang bakal menjadi pemimpin seperti itu. Nah, karena jadi calon pemimpin itu tidak kita ketahui datangnya dari Tuhan semua seperti itu. Sama di Sinar Jaya, Menjunto Jaya ya. Menjunto Jaya juga serikandi kan. Di desanya itu sekabupaten baru 1. Jadi emansipasi itulah saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan semua untuk tidak takut, karena kita di sini ini baru forum kecil, karena kita kedepannya kita tidak tahu mau mungkin di forum yang lain nanti kita sudah bisa menyampaikan pendapat, keluhan atau permasalahan-permasalahan kita, karena di desa pun di forum-forum desa pun harapan saya kawan-kawan kader itu bisa menyampaikan. Selain menyampaikan secara lisan, juga bisa menyampaikan berbentuk tulisan. Karena program dana DD itu harus disampaikan secara tertulis. Nah, nanti jangan kita berharap atau meminta kepada desa itu untuk dipenuhi untuk program, misalnya program KB atau Posyandu. Ibu-ibu itu harus juga membuat proposal, katanya seperti itu ya ibu-ibu. Nah, jadi bukan secara lisan, bukan desa itu nggak mau memenuhi, karena ibu-ibunya mintanya secara lisan seperti itu. Nah, nanti di rumah pun nanti seperti itu, dibikin list-listnya seperti itu, baru ibu-ibu menyampaikan kepada desa agar desa bisa mengakomodirnya. Jadi kegiatan kita ini kita sama-sama belajar, bukan hanya saya yang belajar, ibu-ibu pun belajar seperti itu. Kami petugas bidan baik saya sebagai PKB itu juga belajar di sini. Belajar menyampaikan program kepada ibu-ibu. Nah, harapan kami dengan belajar sama-sama belajar ini, ibu-ibu yang kami sampaikan juga menyampaikan ke masyarakat untuk program KB, program kesehatan, atau prokes kesehatan tadi kepada masyarakat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit. Ini gedung kita mungkin alhamdulillah untuk tahun ini dipulkan pembangunannya di Air Menjunto, agar sama pelapis tebingnya mungkin diselesaikan nanti. Kita tidak tahu kendalanya karena COVID nanti nggak tahu di setengah jalan dihentikan pembangunannya, kita tidak tahu. Harapkan pembangunannya gedung kita ini gedung kita bersama, ibu-ibu bisa menggunakan. Cuma kuncinya cuma 1 sekarang. Harapannya ke depannya ada kunci yang lain, penggantian kunci yang lain nanti. Nah, jadi harapannya tetap ibu-ibu bisa menggunakan nanti gedung ini untuk kegiatan-kegiatan apapun, kegiatan yang berbasis sosial seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari Bapak Nur
ilmunya oleh kita semuanya. Dan menginjak acara yang kelima yaitu lain-lain, mungkin lihat ada yang lain. Apa kita putuskan untuk kegiatan-kegiatan kita karena nyusun program. Sayangnya bidannya nggak ada seperti itu. Kemarin kan kita harapannya ada bidannya, kita susun program kita. Apakah kita yang saya sampaikan tadi, apakah kita di bulan berikutnya kita senam dulu atau jalan dulu ke keliling-keliling dulu olahraga. Nggak apa-apa kan? Keliling-keliling. Keliling. Habis kegiatan. yang itu Senam lansia. Apa ikonya ada, instrukturnya ada. Punya baju itu kan sering ikut senam. sembarangan. Bapak Rifa ya, Rifa kan siapin nih. Jadi kita putuskan di minggu depan aja dah. Karena Bu bidannya nggak ada. Kita nggak tahu apa yang apa. Bulan depan tanggal 21-nya hari apa? Bulan depan. Hari Sabtu. Bulan depan kita triwulan. Oh, bulan depan berapa? Triwulan itu pembayaran utang mengutang, Pak. Bulan depan. Iya. Jadi kan apa waktu tuh banyak untuk itu, Pak. Nah. Umpamanya. Kita senang kayaknya enggak. Jadi ada pesanan enggak Bu Mai untuk pelaksanaan kegiatannya Depok? Nah, kalau memang dilepaskan sama kita putuskan sekarang atau Nah, kira-kira gini, ini kan harinya Pak ngomong, saya buka dulu. Pak ngomong tadi kan harinya Sabtu. Biasanya kalau Sabtu kan Pak Amel nggak ngantor nih. ya. Nah, libur. Nah, kira-kira gimana? Sekarang ibu-ibunya kan nanti jangan sampai kita sudah hari-harinya libur lagi. Nah, sekarang kita sepakati karena harinya Sabtu. Biasanya kalau Sabtu Pak Amel libur. Karena memang kan di kantor. Nah, kita ganti atau tetap hari Sabtu. Pertanyaannya Hari itu dulu. hari Jumat atau hari Senin ada? Ya, Sebenarnya tanggal 3. Jumat aja. Nah, Jumat aja kira-kira gimana Ibu? Ya. Tapi berangkatnya agak kasih. Pagi, Nah, ya. berhubung bulan depan itu serempaan kita triwulan, kita ajukan hari Jumat, tapi pertemuannya ini si sekretaris tulis. Ya. Belajar. Ya nanti sekretarisnya dibikin notulennya. Jadi kita sepakati bulan depan hari Jumat ya Ibu. Ketuanya Nina kok ngomong aku. Ngomong nih. Apa belajar? Oh, gue bukan belajar lagi. Kayaknya belajar kan. Udah ada rekodnya. Kalau ini bukan nggak belajar lagi. Seniornya saya ya. Saya nggak belajar. Ya, Mbak Bu Nina, pimpin rapatnya. Ayo Bu Nina, lanjut aja ya. Nah, ya. Bukunya nggak ada Mbak Rifa? Itu Mbak Tuti udah bilang. Sekretaris. Bu, sekretarisnya bisa bikin notulen untuk laporan ke desa masing-masing seperti itu. Bahwa kegiatan-kegiatan kita ini memang real kita laksanakan. Kader Posyandu pun melaksanakan kegiatannya pertemuan rutin seperti itu. Bikin seadanya aja dulu, nanti belajar lagi bikin notulennya seperti itu. Buku ada di apa? Kertas di apa? Tanggal 20. Di dalam kantor ada. Itu harinya Jumat, jadi kan di rumah Oh, ada buku notulen. minta lebih awal lah ya. Ya, biasanya misalkan di jam 9 udah sini gitu ya. Untuk bulan depan. Kegiatannya maraton tadi. Kegiatannya maraton. Karena sifat masih triwulan. Ah, belum. Gitu ya. Belum. Bulan berikutnya kali Ya. ya Bu ya. Ya. Kalau apa nggak bagusnya setengah 9. Setengah 9. Kan dari Jumat nanti orang buru Ya, nanti orang berarti gini. ya 8.30. 8.30. Hah? 8.30? Iya. Setengah sama. Belanja kena sama nanti itu pasti.
kita kesepakatnya setengah 9. Pasti nanti kan ada molor-molor dikit gitu loh. Caranya kadang jam 9. Nah, iya itu. Nanti kalau kita kesepakatan jam 9 nanti bisa jam setengah 10. Yang tukang molor angkat sampah. Ada bukan molor. Jadi untuk acara senamnya Bu sama berarti bulan ini. 9 ya. Bulan berikutnya aja. Bulan berikutnya aja. Senam Sebenarnya kalau senam kita ini diaktifkan harus ikut tuh setiap hari Senin, Kamis sama Sabtu tuh udah ada di desa kan? Bukan senam Itu senamnya di desa. Kegiatan kita kan di sini berarti pagi. ya. Ini Ini loh yang pagi untuk kegiatan kita. Misalnya Misalnya besoknya enggak. ini program-programnya kan kan. senam. Bersih-bersih atau gimana gitu. program kita bertahun, tapi kan bulan 9 kita ada senamnya. Kayak kita ulangi kayak di bulan gitu. Iya. Kita kan sampai pernah ke Berarti sekarang bikin. Berarti Agustus acaranya apa? September apa gitu loh. Iya. Oktober apa? Dibikin jadinya kita udah ada patokannya. Oh, bulan depan kita ini. Gitu loh. Jadi nggak meraba-raba. Nanti setiap mau 2 hari sebelum ini tinggal diingatkan di grup aja dia. Tapi penyelenggaranya tetap yang bergilir berdasarkan penerima. ya. Ya kalau itu tetap Pak. Ya. Bulan depan 1 bulanan acaranya. September senam. Tulis Mbak Tuti. Nah, jadi biar kita tuh punya Saya jadwal beruntun gitu loh. Ya. Biar nggak bingung. Tanggal 21-nya. Tengoklah kalian di HP. Tanggal 7 tanggal 7 Bulan September. bulan saya Agustus. Tanggal 6 Agustus 6. Septembernya 6 buat dari saya. Septembernya itu tanggal 21 hari Selasa. Selasa Tanggal 21. Tanggal 21 hari Selasa. Kita dulu kalau menurut saya kalau tanggal jangan ditentukan dulu soalnya nanti takutnya ada remaja lagi kita nggak bisa lagi kan. Kalau tanggal kita bisa Enggak, aja. ini kan untuk ini aja Mbak, untuk patokan kita. Untuk patokan, gitu loh. Nanti kalau umpamanya ada apa namanya perubahan Bulannya kita bisa saja. untuk patokan-patokan aja. Kalau misalnya ada kendala nanti kan kita omongin. Iya, kita inilah. Bulan Oktober apa? Oktober kan senam. Oktober gimana? Oktober apa? Kamis. Boro apa topik? Nggak boleh. Sampingnya kan Masalahnya nggak ada orang lain. nggak ada dana. Ya, Kak. Oktober gotong royong ya, Bu. Ya, Mbak. Mau mungkin di banter gimana? Ya. Hari Kamis. Kamis. November triwulan. November triwulan. Kalau kegiatan triwulan kita nggak ada kegiatan lama. Sampai Desember. Itu hari Minggu kalau November. Ya, nanti ganti. Nanti tanggalnya di Sesuaikan. Desember gotong royong lagi. Ah, Desember acaranya apa? Oh, ya senam ya. Nanti kalau sudah mulai hujan, Desember kita kerja baktinya nanam sambil apa? Desember ya senam Bisa sampai ditengok. malam-malam kan umpamanya Nah, senam senam. nanti lah ya. pakai Ya. jas loh. Senam. Nanti plus apa? Kan kalau sudah mulai hujan kita bisa tanam-tanam apa? Biar ada tanamannya depan. Nanti pas Boro bawa tanaman, siapa yang punya bawa. Mungkin bagus Desember dulu. Selebihnya nanti kita konsul lagi dengan bidan desa. Iya. Paling tidak kan sudah ada program. Nanti bulan depan Mbak Dina sampaikan, Bu, programnya kami ini. Mbak Rin, tolong Mbak Rin patokan Mbak Rin. Kelihatannya Mbak Rin. Itu kuncinya gimana Pak? Apakah Belum. kita duplikat aja? Belum duplikat. Kalau ini saya bawa orang saya Minang lewatin kan itu saya bawa orangnya, Pak, terus ya. kan. Kalau Belum mau duplikat. Pakai ya. Nggak tahu, belum pernah saya. Ya diduplikat dulu Mas, bayarnya nanti Iya. kalau udah jadi. Ya duplikat aja dulu. Oh, Lah, iya sih, bawa aja. Mbak. Bukan Mbak Rin, Mbak. Ya, nanti ini biasanya kita pulang kan masih di sini gitu. Ya. Kalau Mbak Jadi gimana? Mau titip sama apa aja lah, Nelly. Sama siapa? Sama Nelly. Sama Nelly boleh. Ya. kunci. Kunci. Nanti si Anu sama Nelly ya. Wis
Sebenarnya mau nunggu pengadaan dari apa? Dari dinas. Ada dari dinas. Hah? Nah, itu yang belum tahu. Terus Bu, buat untuk kawan-kawan yang ada itu gimana ya solusinya itu? Kalau itu lu kembali ke orangnya. Kita mau Ya kembali, Iya. kita udah kasih tahu, kita sudah keluar-keluar. Ya kalau orangnya nggak mau, ya kita kembalikan ke orang itu sendiri, rasa tanggung jawab sendiri. Kita masak juga nanti yang seolah-olah kok pemaksaan atau pemaksa. Kembali ke pribadinya aja lah Mbak Dina, ke orangnya. Yang penting kita sudah berusaha sampaikan. Soalnya kan ada kalau dikerasin ada yang bilang oh kalau gara-gara pertemuan nggak hadir mau dipecat lah nggak apa-apa. Ada mau pikirnya pendek soalnya. Iya. Saya kan bukan masalah pecat memecat kan gitu. Iya, nggak ada urusan kayak gitu. Kita punya tanggung jawab di situ gitu loh. Ya itu kembalikan ke pribadi orang. Ya, kita sharing di sini kan kita selagi bisa berkumpul kan setidak-tidaknya bisa meningkatkan imun tubuh juga. Ada senyum, ada marahnya, ada merengutnya, ada beban pikiran dikit. Setidak-tidaknya melepaskan beban pikiran. Nah, Ada dengan makanannya berkumpul, juga kan ya Pak? ada makanannya, Karena Mbak Tuti bilang ada panas-panasannya. Ya pasti Kalau nggak salah, kalau peningkatan imun tubuh itu kan dari situ. Iya, Pak. Dari kegiatan-kegiatan rutin kita. Yang penting yang positif. Ya, yang positif. Satu lagi kesehatan yang utama itu dari pikiran. Nah, kalau kita pikiran kita kalut seperti itu kan, pasti dipikir itu. Mau pecat-pecat lah, mau apa, pasti kepikiran. Nah, akhirnya kita dengan sendirinya kita menurunkan imun tubuh kita sendiri seperti itu. Kita sendiri sama orang lain. triwulan dhewe pulang ngarep piro? Lah yo iku mau tak kasih. Tapi ora oke toh, ora oke nek kerja. Kan diingatkan berapa harus dibayar. Ora oke banget kalau ada orang kaya sini kan oke. Apa sih yo? 300 paling Mbak. 300 ini Ini kan kita ada oke, kita Nasi besok dapat yang banyak. Tapi orang yang bukan kesepakatannya. mau ngontrak. Yo tetep tegalan Mbak Tata ya. Cukup ya. Oh iya deh. Itu kegiatan kita nanti gimana sekarang? Atau kita keluarkan atau gimana? nanti di triwulan. Ya maksudnya kita ngobrol sama besok boleh lah pas triwulan. Jadi kan banyak yang datang. Triwulan itu kan pada datang kan Jadi kalau umpamanya dia ikut apa kegiatan ini kan enak gitu loh. Kita itu misalnya ada informasi apa kan kita nggak langsung langsung ini daripada misalnya saya nyampaikan ini belum tentu yang disampaikan Pak Nur ini Pak Kue gitu loh. Mungkin saya lebihin, mungkin saya kurangi gitu loh. Tapi kalau umpamanya kita dengar sendiri kan lebih enak. Tutup aja. Nunggu lagi ada penambahan nama. Oh enggak dulu. Ada yang tunggu. Enggak maksudnya kalau enggak dulu kan kita. Maria, Maria, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini benar kakek. Terima kasih. Tiket besok. Tiket bulan depan. Demikianlah acara lain-lain sudah selesai. Yang dapat arisan adalah Ibu Maria Sutrisni, dan acara yang selanjutnya yaitu penutup
marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.